Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal UTS kimia unsur utama nomor 4 dan nomor 5. Pertama ini adalah nomor 4, di mana soal nomor A-nya itu jelaskan interaksi. Interaksi apa saja yang terjadi pada molekul CH3Cl, I2, NH3, dan KBr. Yang B-nya itu mengurutkan penarikan titik didih dari NO, N2, O2, dan NO. Di sini diketahuinya itu massa molar atau AR itu N untuk N14 dan untuk O16. Itu mulai saja. Interaksi yang terjadi pertama itu pada molekul CH3Cl, I2, NH3, dan KBr. Yang pertama ini ada CH3Cl ini adalah dengan struktur molekulnya itu seperti ini bentuknya tetrahedral, simetris dan bersifat polar, dan molekul ini adalah molekul kovalen polar, tapi CH3Cl ini tidak memiliki karbon hidrogen, dan interaksi yang terjadi pada CH3Cl ini adalah gaya dispersi London dan gaya dipol-dipol antar molekul polar yang tidak memiliki ikatan hidrogen. Nah, mari kita bahas apa itu gaya interaksi London, gaya dispersi London. Nah, gaya London atau gaya dispersi London itu adalah gaya tarik menarik antar atom dan molekul, dan gaya London ini merupakan bagian dari salah satu dari gaya antar molekul yang terjadi antara molekul nonpolar dengan molekul nonpolar. Dan gaya ini juga merupakan bagian dari gaya van der Waals. Selanjutnya itu molekul polar dan memiliki distribusi atau kerapatan elektron yang tidak merata dikarenakan keelektronegativan yang besar, dan perbedaan keelektronegativan ini membentuk atau menyebabkan atom terbagi menjadi dua atau disebut dipol, dan satu ujungnya memiliki muatan positif dan ujung lain memiliki permuatan negatif, dan dapat kecenderungan juga pada ujung positif dan akan berdekatan dengan ujung negatif lain, dan atom lain yang berada di dekatnya juga akan terikat. Dan keadaan ini disebut dengan gaya tarik antar dipol-dipol, tersebut gaya dipol. Yang kedua ini ada I2 atau iodium, merupakan molekul kovalen polar juga, dan interaksi yang terjadi pada I2 ini ada gaya dispersi London dan gaya molekul nonpolar dengan nonpolar, di mana tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya itu ada NH3, dan ini adalah bentuk dari struktur Lewisnya. NH3 ini merupakan salah satu molekul kovalen nonpolar dan memiliki ikatan hidrogen. Mengapa disebut memiliki ikatan hidrogen? Hal ini dikarenakan atom hidrogennya ini berikatan dengan salah satu unsur elektrogenetik, yakni unsur N-nya. Nah, ini langsung di unsur H ini, atom H ini langsung berikatan dengan unsur N. Dan interaksi polar ini biasanya non-polar ini biasanya terjadi itu adalah ikatan hidrogen, atau ikatan hidrogen ini bisa terjadi pada antara atom H yang berikatan dengan N, lalu O ataupun F, dan gaya molekul ini adalah gaya molekul ikatan hidrogen dan gaya dispersi London. Nah, baik, di sini ada gaya baru nih. Gaya ikatan hidrogen itu adalah jenis gaya tarik antar molekul atau antar dipol-dipol yang terjadi pada dua muatan listrik parsial yang polaritasnya itu berlawanan. Dan ikatan hidrogen ini terjadi apabila atom H bersifat negatif dan berikatan dengan atom yang bersifat positif, yaitu atom F, N, atau O.
Yang kedua part ini adalah KBr, dan ini ada bentuk molekul Lewisnya, struktur Lewisnya, di mana molekul berikatan dengan ion dan bersifat polar karena terdapat perbedaan elektroganitivitas, sehingga pasangan elektron yang digunakan menyentuh pada salah satu atom K dan atom Br, sehingga mereka membentuk momen ikatan ion dipol dan gaya dispersi London. Momen gaya ikatan ion dipol ini adalah interaksinya antara ion dengan molekul polar. Nah, kayak dispersi London sudah dijelaskan. Nah, yang kedua ini adalah B, dan B ini adalah cara menentukan kenaikan titik didih suatu molekul yang dapat diurutkan dengan berdasarkan polaritas itu polar atau non polar dan massa molar yang memiliki momen dipol ataupun tidak. Di sini terlihat juga ini ada molekul N2, O2 dan NO. Pertama ini ada polaritas, yang diuji itu polaritas, di mana N2 itu non polar, oksigen atau O2 itu ada non polar juga, dan NO ini ada bersifat polar. Dan massa molarnya itu N2 itu 28 gram per mol, O2 itu 32 gram per mol, dan NO2 ini 30 gram per mol. Nah, di sini juga diuji juga mereka ini memiliki dipol atau tidak, dan N2 ini memiliki dipolnya itu gaya dispersi London. Yang O2 juga sama seperti tadi, gaya dispersi London, dan NO ini memiliki dua dipol, yang pertama itu gaya dispersi London, gaya dipol. Dan dengan data di atas, dapat disimpulkan urutan kenaikan titik didihnya itu adalah pertama itu NO, lanjutnya ke O2, dan terakhir itu Ln2. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena NO ini bersifat polar, dan senyawa polar ini biasanya memiliki titik didih lebih tinggi daripada senyawa non polar. Pada N2 dan O2 juga yang sama-sama masuk golongan senyawa non polar, maka kenaikan titik didihnya dilihat dari besarnya massa molarnya atau di massa molar ini, massa molarnya. Dan di sini O2 terlihat memiliki massa molar lebih besar daripada N2, dan sehingga titik didihnya itu bisa disimpulkan bahwa O2 ini memiliki titik didih lebih besar daripada N2. Nah, selanjutnya ini nomor 5. Nah, pertama ini soalnya itu berarti prediksikan urutan kelarutan senyawa halida, litium, dan air disertai alasannya. Yang B ini dengan menggunakan prinsip HSAB dan perkirakanlah arah berlangsungnya reaksi spontan untuk reaksi berikut ini, apakah ke kiri sebagai reaktor ataupun ke kanan sebagai produk. Di mana ada 3 buahnya, yaitu HI ditambah NaF dan menghasilkan itu reversible, yaitu HF dan plus NaL dan AL, ALI3 dan 3 NaF, dan reversible-nya ini atau reaksinya itu ALF3 dan 3 NaI. Yang ketiga ini atau terakhir ini ada TIF4 dan 2 TII2. Dan hasilnya itu ada TII4 dan 2 TIF2. Baik, lanjut saja ke pembahasan. Nah, ini dia. Pertama ini urutkan kelarutan senyawa halida, litium dalam air dan disertai alasan. Pertama ini ada 4 buah senyawa halida litium, dan itu ada LiL, LiBr, dan LiCl, dan LiF. Nah, mengapa ini bisa disebut ini? Mohon maaf, ini seharusnya NiF besar, dan ini kelarutan dalam airnya ini yang bisa di paling kuat itu ada LiL, karena kan hal ini kenapa yang paling kuat atau paling susah ini harusnya LiF ya. Yang paling kuat atau paling susah, mohon maaf, itu adalah LiF, dan L ini dikarenakan adanya interaksi kuat antara molekul asam keras, tepatnya Li plus, dan basa kuat
F+ sehingga sulit untuk larut dalam airnya. Sedangkan untuk asam keras Li dan dengan Cl- atau Br- atau I- yang merupakan basa lemah sehingga memudahkan mereka untuk larut dalam senyawa ini, dalam air. Selanjutnya ini perkirakanlah arah berlangsungnya reaksi spontan untuk reaksi-reaksi berikut. Apakah kiri sebagai reaktan ataupun kanan sebagai produk. Baik, sebentar. Yang pertama ini adalah Hi ditambah NaF, di mana hasilnya ini menghasilkan reaksi reversibel dan di sini ada HF dan NaL. Nah, di sini ada bacaan hard dan soft atau hard dan maksudnya apa sih ini? Bisa bilang sini itu adalah baik sebelumnya ini saya akan menjelaskan tentang apa itu asam basa keras dan apa itu asam basa. Saya akan menjelaskan tentang reaksi teori HSAB-nya terlebih dahulu. Teori HSAB adalah konsep adalah singkatan dari hard soft, acid, and base atau asam basa lemah atau biasa disebut sebagai asam basa person atau HSAB juga digunakan dalam ilmu kimia untuk menjelaskan mekanisme reaksi atau hard yang menunjukkan spesies yang kecil dan memiliki charge ataupun charge yang tinggi. Charge kriteria yang berlaku pada asam dan keluaran adalah yang paling kecil. Dan R.G. Persson pada awal tahun 1960 mengusulkan bahwa asam basa Lewis dapat diklasifikasikan sebagai asam basa lunak atau soft, dan ini basa lunak itu Hi2 itu adalah salah satu basa lunak ataupun hard. Nah, ini ada F ini ada basa kuat, ini harusnya F besar ya, mohon maaf. Nah, ini asam basa lunak atau asam basa keras yang elektron valensinya itu mudah terpolarisasi ataupun terlepaskan. Dengan asam basa keras ini ala asam basa yang tidak memiliki elektron valensi ataupun elektron valensinya itu sukar untuk terpolarisasi atau terlepaskan. Dengan kata lain, asam basa lunak memiliki sifat terpolarisasi tinggi dan asam basa keras ini memiliki sifat terpolarisasi yang rendah. Konsep ini kemudian disebut HSAB atau singkatannya itu hard soft, acid and the base atau asam basa keras dan lemah atau biasa disebut itu sebagai asam basa person. Dan langsung saja sini itu adalah HI. Ada syarat-syarat untuk asam basa keras atau hard itu jadi atomnya itu harus kecil dan bilangan oksidasi itu tinggi dan polaritasnya itu rendah dan elektronegativitasnya itu tinggi. Dan syarat-syarat atau asam basa lunak atau soft, jari-jari atomnya itu besar ya. Bilangan oksidasinya itu rendah. Polaritas terhadap airnya itu tinggi dan elektronegativitasnya itu rendah. Nah, mari kita mulai saja. Pertama ini adalah HI dan NaF. NaF ini harusnya besar. Di sini ada hard dan soft, dan H ini hard. Untuk H itu hard dan I itu soft. Di sini Na itu hard atau keras dan ini F itu harusnya F besar, mohon maaf. Jadi hard itu keras juga dan menghasilkan reaksi reversibel itu HF, dan mana ini hasilnya itu adalah hard dan hard. Bisa bilang reaksi keras dan asam keras dan basa keras dan NaL atau asam keras basa keras dan asam basa keras. Reaksi ini berlangsung ke arah produk dikarenakan di sini adalah asam keras dengan basa kerasnya itu bersatu dan membentuk ikatan yang lebih besar dibanding Na dengan F. Yang kedua itu AH3 ditambah 3NaF dan ini mohon maaf harus di atas
menghasilkan reaksi reversible yaitu ALF, ALF3 dan NaL. Oh, ini harusnya Al3 ya, mohon maaf. Di sini hasilnya itu ada A. Al itu adalah asam keras dan H itu adalah basa kerasnya itu, dan Na itu adalah asam keras dan F ini adalah basa keras juga. Di sini Al itu asam keras dan F3 ini basa keras, dan 3Na ini adalah asam keras juga, dan I adalah basa lunak atau basa lemah. Di sini F3 ini lunak. IF itu basa lunak. Maka dari itu reaksi itu berlangsung ke arah reaktan karena kan pada bagian ini memiliki bagian yang lebih keras dibanding bagian yang di sisi lain. Nomor 3 ini TIF4 itu adalah asam keras dengan basa keras, dan di sini 2 TIL atau ini 2 TI itu adalah asam keras, dan L atau I besar itu adalah basa lunak atau basa lemah. TIL4 ini itu TI-nya itu adalah asam keras, dan I4 ini adalah basa lemah, dan TI itu adalah basa asam kuat atau asam keras, dan F3 ini adalah basa lemah atau basa lunak. Nah, dan ini reaksi ini berlangsung ke arah reaktan dikarenakan di sini ada bagian yang lebih kuat yakni TIF, di mana ini adalah asam keras dengan basa keras, dan banding dengan reaksi reversible yaitu asam keras dengan basa lunak dan asam keras dengan basa lunak juga. Baik. Baik, semoga hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah kurang dalam penjelasannya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.